Baik, kita lanjutkan lagi pada video CRUD tabel poliklinik, di mana pada video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data poliklinik dan pencarian data poliklinik, di mana di sini datanya ini gabungan dari dua tabel, yaitu tabel dokter dengan tabel poliklinik kita joinkan. Nah, jadi seperti ini bentuknya, adalah berhasil menampilkan data. Kalau punya kalian mungkin kalau datanya masih kosong, tabel polikliniknya otomatis kosong di sini ya, belum tampil. Nah, pada video kali ini kita akan mengerjakan untuk proses tambah data polikliniknya. Nah, tapi sebelum lanjutkan lagi, diingatkan kembali, karena ini akan terhubung ke tabel dokter, pastikan kalian sudah mengerjakan tabel dokter beserta POM CRUD-nya, karena itu akan dipanggil kembali di sini. Jadi, itu akan kita panggil lagi di POM poliklinik ini. Nah, baik, kita desain dulu untuk tampilan inputan dari poliklinik. Untuk inputannya ada 4, yaitu nama poli, biaya, sama ID dokter ya, untuk tabel poliklinik. Jadi di sini ada inputannya, pertama nama polikliniknya apa. Nama poliklinik kita gunakan text box saja. Kemudian biayanya berapa, biaya perawatan di poli ini berapa, biaya layanannya ya, biaya layanan di poli ini berapa. Ini cuma contoh kasus saja yang mungkin tidak sesuai dengan real yang ada di tempat real di lapangannya, cuma contoh kasus aja. Kemudian nama dokternya siapa, yang jadi kepala di poli ini siapa, nama dokter. Untuk nama dokter kita akan menggunakan combo box di sini ya. Jadi datanya ini diambil dari tabel dokter. Nah, ini kita gunakan combo box, di mana nanti combo box ini datanya akan terisi dari data dokter di tabel dokter ya. Makanya kan harus mengerjakan dulu tabel dokter nih. Harus mengerjakan tabel dokternya dulu, karena itu akan kita panggil dan dimasukkan ke dalam combo box ini ya. Jadi data dokter atau data JSON dokter itu akan kita ambil, kita masukkan ke dalam combo box-nya ini. Jadi pastikan kalian sudah mengerjakan di folder dokter ada tampil dokter, yaitu untuk menampilkan data dokternya dalam bentuk JSON. Nah, pastikan sudah muncul seperti ini ya di tampil dokternya, karena ini akan kita panggil kembali dan kita munculkan di dalam combo box polikliniknya. Ini nama dokter ya. Jadi nanti kepala dokternya akan kita munculkan di sini, nama dokter yang mengepalai poli ini siapa. Kemudian kita tampilkan juga di sampingnya adalah text box. Nah, text box ini tujuannya untuk menampilkan ID dokter yang dipilih ya. Jadi nama dokter yang kita pilih itu akan tampil ID-nya di sampingnya sini. Misalkan kita pilih dokter Susano, nah, maka akan tampil nanti ID-nya berapa, akan ditampilkan di sini. Kemudian kita perlu juga satu label, sama seperti di pasien, untuk menampung ID polikliniknya. Ini nanti digunakan untuk ubah sama hapus ya.
Nah, seperti biasa kita ganti dulu namanya. Ini jadi awalnya teks box 2, ganti teks nama. Kemudian ini teks biaya. Kemudian ini combo dokter. Ini teks ID dokter, teks ID dokter. Namanya teks ID dokter. Kemudian ini label poliklinik, label ID poliklinik. Nah, kemudian ada buttonnya kita copy aja ya dari yang pasien. Ada 5 button. Tambah, ubah, hapus, ulang, sama tutup. Desain sudah selesai, artinya kita lanjut ke source code-nya ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memunculkan nama dokter di combo box ini. Jadi yang kita lakukan adalah memunculkan nama dokter dari yang datanya diambil dari tabel dokter untuk ditampilkan di dalam combo box ini. Nah, ini artinya kita perlu buat satu prosedur lagi. Kita kembali ke source code-nya di form 2. Kita buatkan lagi satu prosedur untuk menampilkan data dokter. Privat sub tampil dokter. Kemudian source code-nya hampir sama dengan yang ini, dengan di tampil data ini bisa kita copy. Kemudian paste di sini, cuma ada yang perlu kita hapus. Kita nggak perlu pakai pencarian, jadi ini dihapus aja. Kemudian kita nggak pakai data grid view ya, karena data dokter yang kita ambil mau kita tampilkan ke dalam combo box, berarti kita nggak perlu pakai yang ini, nggak perlu pakai data grid view. Kita hapus, ini kita hapus juga. Nah, codingnya sekarang seperti ini. Yang kita mau ambil adalah data dokter atau data JSON dokter. Data JSON dokter itu ada di file mana? Ada di URL mana? Nah, kalau punya Bapak itu di folder dokter, tampil dokter. Diingatkan sekali lagi, kalian harus menyelesaikan CRUD tabel dokter dulu untuk menyelesaikan ini. Karena di sini ada memanggil file tampil dokter ya. Tampil dokter ini adalah data JSON dokter. Ini dia akan menuju ke sana, kemudian kita offload, lalu kita ambil nilainya, dapat data JSON-nya. Nah, lalu di sini karena ini data dokter, berarti yang kita panggil adalah kelas dokter. Nah, yang kelas dokter ini di CRUD di form dokter ya. Jadi pastikan kan udah mengerjakan form dokternya dulu. Ini kita ganti aja form dim data dokter. Ini variabelnya kita ganti ya sesuai dengan temanya nih, kita mau mengambil data dokter. Nah, kemudian untuk mengambil data ini kan udah berhasil ya. Di baris 31 kita sudah berhasil mengambil data dokter dari JSON. Kita udah pecah-pecah juga datanya menggunakan kelas dokter. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan data dokter ini yang sudah diambil dari JSON, kita tampilkan di dalam combo box-nya. Nah, kita menggunakan pengulangan for each nama variabelnya misalkan data gitu ya. Ini bukan data, yang beda aja, dr aja. Nama variabelnya dr, lakukan pengulangan in variabel yang di atas, data dokter. Nah, jadi dia akan melakukan pengulangan selama data sejumlah atau sebanyak sesuai jumlah data di data dokternya ini. Kalau misalkan di data JSON dokternya itu ada 3, maka ya 3 kali pengulangannya saja. Ya. Kemudian apa yang dilakukan di pengulangan ini? Yang dilakukan adalah menambahkan
item di combo box-nya itu item titik add. Nah, ini kan untuk menambahkan item di combo box kayak gini ya. Nah, apa yang kita tambahkan? Yang kita tambahkan adalah nama dokternya. Bagaimana caranya? Ya kita panggil variabel dr-nya ini. Dr titik, nanti ada muncul beberapa pilihan. Yang mau kita tampilkan adalah nama dokter. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, jadi kayak gini. Ini prosedur tampil dokternya hampir sama kayak tampil data, cuma bedanya kita tidak menampilkan ke dalam data grid view, tapi kita menampilkannya di dalam combo box gitu ya. Nah, seperti ini. Pastikan yang baris 28 ini link menuju ke tampil dokter, kan harus mengajarkan tampil dokternya dulu. Kemudian ini hampir sama dengan yang di tampil data ya. Ya, kemudian di sini ada memanggil kelas dokter ya. Ini kelas dokternya akan harus kerjakan dulu nih. Kelas dokter ini ya sesuai dengan data JSON-nya, dia cuma 3 properti aja. Seperti ini ya. Ini kan public class poliklinik nih. Nah, berarti nanti ada public class dokter. Oke, yang prosedur tampil dokter ini akan kita panggil saat POM2-nya dijalankan. Nah, berarti kita tambahkan coding di POM2 load-nya, yaitu call tampil dokter. Sudah. Coba jalankan. Nah, harusnya data di combo box-nya udah muncul nama-nama dokternya sesuai dengan data di database-nya. Nah, di sini udah muncul namanya sesuai dengan di JSON dokternya tadi ya. Coba kalian cek nanti di data dokter JSON-nya. Nah, ini file yang dipanggil kan ini ya, tampil dokter.php, ini yang dipanggil. Di sini penyebabnya ada 2 data dokternya, nama dokternya Dr. Gigi Susano sama Dr. Syarifudin. Ini data JSON yang kita ambil. Kemudian data JSON ini kita masukkan ke dalam combo box, cuma yang dimasukkan itu nama dokternya aja. Dilihat dari perulangannya tadi. For each dr ini cuma nama variabel aja. In data dokter. Nah, lalu apa yang dilakukan di perulangannya? Yang dilakukan adalah menambahkan item ke dalam combo dokter. Apa yang ditambahkan yaitu data nama dokternya. Oke, ini udah berhasil memunculkan data dokter ke dalam combo box ya. Data dokternya diambil dari file tampil dokter. Jadi ini kalau kalian belum mengerjakan dokter, maka otomatis akan bingung. Jadi kalian silakan fokus ke pembuatan tampil dokter. Pastikan udah selesai nih. CRUD data dokternya. Tampil dokter sudah selesai. Selanjutnya kita akan memunculkan ID dokter ya. Jadi saat nanti nama dokternya dipilih, misalkan kita pilih di sini adalah Dr. Gigi Susano. Dr. Gigi Susano. Nah, nanti akan muncul ID-nya di samping sini. Jadi setiap kita memilih data dokter, itu akan muncul ID-nya. Dr. Syarifudin akan muncul ID dokternya berapa nomornya, gitu ya. Nah, kita akan tambahkan event itu. Nah, cuma karena untuk memunculkan itu ada di file PHP, berarti kita perlu buat lagi nanti di hosting. Ini kan data dokter ya. Kita mau yang tampil di sini cuma nama dokternya aja. Sedangkan kita ingin mengambil ID dokter berdasarkan nama dokter yang dipilih. Nah, kita perlu buat satu file di hosting, di folder dokternya. Nama filenya getIddokter.php. Silakan kalian buat dulu satu file lagi di folder dokter. Nama filenya adalah getIddokter.php. Nah, file ini tujuannya untuk mengambil ID dokter dari nama dokter yang dipilih.
Jadi codingnya di sini ya ini hampir sama kayak tampil. Nah, di sini ada file koneksi. Panggil file koneksi. Lalu di sini si file ini memerlukan dia akan menangkap nilai yang dikirimkan oleh Visual Basic. Ini artinya nanti Visual Basic-nya harus mengirimkan nilai ke file getIDDoctor ini. Harus mengirimkan nilai dari PB lalu ditangkap oleh Visual Basic, oleh PHP-nya. Lalu ditampung di variabel ini. Nah, kemudian dieksekusi select ID doctor from doctor where nama dokter sama dengan $nama. Nah, di sini yang kita tampilkan cuma ID dokternya aja. Nah, jika ini ada fungsi baru lagi, ada di PHP namanya MySQL numRows. Ini tujuannya untuk menghitung jumlah baris yang akan tampil. Jadi dari query ini, berapa baris nanti jumlah datanya. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 0, yang munculnya lebih dari 0, nah maka itu artinya ID dokternya ada. Nah, maka kita ambil datanya. Kita ambil ID dokternya menggunakan MySQL assert, lalu di sini kita tampilkan echo $data ID dokter. Jadi nanti Visual Basic akan mengambil yang echo-nya ini ya. Di Visual Basic akan nangkap echo-nya ini. Nah, seperti ini coding di getIDDoctor-nya. Simpan dan close. Ini posisinya ada di folder dokter ya. Diingat karena nanti ini akan dipanggil di PB. Aku tambahkan F1 dulu pada combo box dokternya ini. Kita double klik di combo box dokter. Nah, yang kita lakukan, kita pakai try catch ya, karena ini mau mengambil data. Nah, kalau misalkan dia gagal ngambil data, dia tidak bug programnya, tapi akan muncul message box-nya. Terjadi kesalahan pada pilih dokter, akan tampil X message. Jadi kalau misalkan nanti gagal mengambil nilainya, jangan muncul pesan ini. Apa yang menyebabkan gagalnya di sini? Nah, kemudian di sini pertama kita atur dulu kursornya, jadi dia loading dulu ya. Jadi sembari dia ngambil data di PHP, dia loading dulu, white cursor. Loading dulu. Lalu ini hampir sama aja dengan yang proses di sebelumnya. Ini bisa kita copy aja. Nah, ini alamat yang dituju, yaitu karena kita mau mengambil ID dokter. Tadi linknya adalah get ID dokter. Ini alamat yang dituju ya. Get ID dokter. Ini yang dituju. Kemudian kita mau kirimkan nilai. Tadi di get ID dokternya itu ada $1 post. $1 post di get ID dokter. Maka artinya kita perlu kirimkan nilai di get ID dokternya pakai value. Pertama kita clear dulu, lalu value-nya titik add. Tadi $postnya namanya adalah nama, berarti di sini nama. Lalu koma, apa yang kita kirimkan ke ID dokter? Kita kirimkan adalah nama dokter yang dipilih, yaitu combo dokter titik text. Ini yang kita kirimkan ke PHP-nya. Nah, setelah dikirimkan, kita offload nilainya. Lalu di sini ini ya, ditangkap echo yang ada di webnya, ditampung di RV. Lalu kita ganti variabelnya jadi ID ya, ID string. Nah, lalu ID-nya ini kita tampilkan di text ID. Text ID dokter adalah ID. Nah, kemudian setelah berhasil muncul ID-nya, kita kembalikan kursornya jadi default.
Ini untuk event di combo box dokternya. Dan kan tampil data udah selesai, tampil data dokter juga udah jalan. Eventnya lagi yang kita coba. Eventnya saat kita klik datanya ini harusnya muncul nanti ID-nya di samping. Nah, dia loading, nah muncul ID-nya. Tapi lagi jalan eventnya, dia loading, ambil datanya, muncul di sana. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini udah berhasil menambahkan data dokter ke dalam combo box beserta berhasil menambahkan event di combo box-nya untuk mendapatkan ID dokter yang dipilih. Nah, gitu ya, udah berhasil. Nah, ini udah selesai, artinya sedikit lagi kita perlu buat satu prosedur ulang. Ada satu prosedur ulang lagi, kita kembali ke atas ya. Kita buat satu prosedur privat sub ulang. Yang dilakukan adalah membersihkan nama, membersihkan biaya, kemudian kombonya juga kita bersihkan, teksnya ya, bukan itemnya, tapi teksnya saja yang kita bersihkan. Lalu label ID-nya juga kita bersihkan, teks ID-nya juga kita bersihkan juga, teks ID kita clear ya. Lalu button tambahnya itu aktif, button hapusnya dia nggak aktif, button ubahnya dia nggak aktif juga. Kemudian teks ID dokternya juga kita paskan juga nambahnya biar nggak bisa diubah-ubah nilainya. Oke, ini udah jadi. Yang prosedur ulang kita panggil di sini call ulang. Ya, kita jalankan lagi. Oke, ini tampilan awal saat form poliklinik dijalankan. Sini udah berhasil menampilkan data, pencarian juga udah berhasil, sama menambahkan item ke dalam combo box dokter udah berhasil, kemudian menambahkan eventnya untuk mendapatkan ID juga udah berhasil. Nah, udah berhasil. Nah, kemudian lanjut lagi untuk ke proses tambah volinya. Nah, tambah voli yang kita lakukan berarti kita harus buat satu file lagi di hosting ya, sama kayak pasien. Kita perlu buat lagi file di hostingnya, yaitu file tambah dokter titik tambah voli ya, tambah voli titik php create. Oke, sudah. Untuk codingnya sama kita panggil koneksi dulu. Sebenarnya codingnya kalian boleh copy dari yang tambah pasien, kalian hampir sama aja. Yang kita ambil ada nama volinya apa, kita pakai $post nama, kemudian ada biaya, ada lagi, ada ID dokter ya, ID dokter yang diambil atau yang dikirimkan Visual Basic nanti ID dokternya, bukan nama dokternya, karena di tabel poliklinik kolomnya kan ID dokter ya, bukan nama dokter. Jadi yang diambil atau yang dikirimkan oleh PB ke PHP itu yang ID dokternya. Ya, kemudian kita eksekusi query-nya. Kita mau nambah data berarti kita pakai insert info ya. Query-nya di sini. Insert
info poliklinik. Kita mau masukkan datanya cuma 3 aja, yaitu nama poli, biaya, sama ID dokter. Untuk ID Volika kita masukkan karena dia sudah auto increment ya, kecuali punya kalian nggak pakai auto increment. Values nilainya dolar nama, dolar biaya, dolar ID dokter. Oke, ini query-nya sama seperti yang tambah pasien. Jika query-nya sukses, maka akan tampil oke. Jika dia gagal, akan tampil pesan gagalnya, MySQL error. Apa yang menyebabkan dia gagal? Oke, ini proses tambahnya. Coding tambah di sisi servernya, tambah volley. Simpan lagi. Semoga ini nggak ada yang salah ya. Jadi di sini ada $3 post ya. Ada $3 post, artinya berarti di PB-nya kita perlu mengirimkan 3 value. Simpan dan close. Oke, udah. Kemudian tambah volley sudah, kita kembali ke PB-nya. Kita mau tambahkan event di button tambah. Sama seperti yang pasien, kita perlu validasi dulu jika namanya kosong, atau jika yang kosong itu adalah biayanya, atau ID dokternya kosong. Nah, yang dicek di sini adalah ID dokternya, bukan kombonya. Jadi kalau misalkan ID dokternya kosong, itu kan berarti combo box belum dipilih ya. Nah, makanya di sini kita fokus yang dicek adalah ID dokternya. Isi data poliklinik dengan lengkap. Ini ikonnya exclamation, lalu validasi judul. Else, nah proses tambah datanya kita pakai try catch, setbox, terjadi kesalahan pada tambah poliklinik, message itu kalau gagal. Kalau dia tak gagal, maka kita perlu gunakan yang ini. Alamatnya kita mau menambahkan data, kita mau kirimkan nilai ini ke file tambah poli yang ada di folder poli. Jadi disesuaikan ya, tambah poli itu linknya. Value-nya karena tadi ada $3 post, maka dapat disimpulkan kita mengirimkan 3 value. Value pertama nama, dollar post nama. Nama ini dari teks nama gitu ya. Ini yang untuk nama volley-nya, lalu biaya sama ID dokternya. Biaya. Lalu di sini adalah teks biaya. Kemudian di sini adalah ID dokternya, berarti teks ID dokter dikirimkan ke ID dokter. Pastikan ini sama dengan dollar postnya. Dikirimkan nilainya. Ini kita ganti di output variabelnya, output. Nah, jika outputnya oke, nah jika yang muncul adalah oke di echo-nya, maka tambah data poliklinik berhasil. Information ikonnya dan sukses. Tambah data. Panggil call tampil data, panggil ulang. Udah, itu aja. Nah, else kalau misalkan gagal nambah datanya, tampilkan pesan gagalnya. Apa yang menyebabkan gagal? Apakah query-nya yang salah gitu ya? Gagal tambah data. Nah, ini
setbox di bagian else-nya. Seperti ini source code pada tambah poliklinik. Ya, kita coba. Tambah poliklinik, nama folinya poli umum, biayanya 20.000. Nama dokter atau kepalanya adalah Syarifuddin. Oke, udah muncul ID-nya. Klik button tambah data poliklinik berhasil. Oke, sukses ya. Oke, udah sukses. Tambah data sukses. Nah, selanjutnya nanti kalian kerjakan sendiri untuk ubah sama hapusnya. Tapi sebelum mengerjakan ubah hapus, pastikan saat data ini diklik, gitu ya. Saat kita klik data ini, maka data yang kita pilih ini muncul di inputan ini. Muncul di sini, polimum muncul di sini, biaya muncul di sini, nama dokter diambil dari sini, ID dokter tampilnya di sini, ID poli munculnya di label ID poli. Nah, silakan kalian kerjakan atau kalian teruskan. Apabila nanti ada kesulitan, silakan konsultasikan. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.